Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Pak Alphonse, mungkin kita bicara lagi sedikit lebih mendetail tentang apa yang, atau edukasi paling efektif seperti apa yang kemudian bisa membuat masyarakat sadar dan tidak mudah terjebak. Mungkin Pak Alphonse bisa cerita atau ada contoh best practice yang seperti apa sih di negara-negara luar agar kemudian judi online itu celahnya bisa sangat dipersempit dan tidak memakan korban. Bahkan mungkin kalau tadi kita bicara sebelumnya, jangan-jangan korbannya memang dari masyarakat kelas menengah ke bawah dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan anak-anak juga jadi korban judi online. Ya, kita sebenarnya kunci dari ini ada dua ya. Yang satu adalah penegakan hukum yang serius, dan jika ini dilakukan dengan benar dan baik, bukan cuma judi online kok yang akan selesai. Ada scamming yang banyak memakan korban juga akan tertekan. Jadi jika selama ini pelaku scamming atau pelaku penipuan itu ketangkep, udah nangkapnya susah, misalnya ditipu di Jakarta, yang nipunya di Lampung atau di Sulawesi gitu, polisi juga ketipunya cuman 10 juta gitu, usahanya bisa 15 juta, 20 juta, dan mungkin secara teknis mereka juga sulit, jadi kelihatannya agak-agak sulit. Jadi secara tidak langsung pelaku-pelakunya didiamkan atau hukumannya sangat ringan. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi PR-nya adalah hukumnya harus dibikin serius. Ya? Jadi penegak hukumnya kan banyak, ada kepolisian, dari kejaksaan, dari kehakiman gitu. Itu yang pertama. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Lalu yang kedua, dari Komdigi ini memang perlu menjadi satu koordinator yang baik lah, kalau bisa berkomunikasi dengan banyak pihak sehingga bisa melakukan aksi untuk mencegah bagaimana supaya judi online ini pasti dia bertransformasi. Iya. Dia pasti akan bertransformasi mengikuti dengan perkembangan yang ada. Ya, jadi ingat, ini adalah maraton. Ini bukan lari jarak pendek. Jadi staminanya harus ada, dan yang kamu lawan bukan mesin, bukan ini, tetapi manusia yang nggak kalah cerdiknya gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Dan masyarakat juga memang ini menjadi tugas bagi semua elemen, semua lembaga ya, bahwa kita perlu meningkatkan literasi digital dan finansialnya. Dan yang jadi masalah ini adalah masalah sekarang digitalisasi. Yang aparat negara ini umumnya baby boomers atau yang dekat-dekat situ. Oh iya. Pak Alphonse mau mengatakan bahwa jangan-jangan memang aparat penegak hukum yang saat ini bekerja dan punya kewenangan memang tidak bisa atau tidak sanggup mengejar kecepatan. Kita harus, to be honest, kita harus realisasi itu. Dan di sistem politik Indonesia juga kan ada politik barter. Jadi ya kita nggak suruh ubah itu, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi partai yang kalau mau mendukung itu artinya dapat jatah di mana, dapat jatah jabatan di mana. Oke, itu kita nggak suruh ubah, silakan, kalau bisa ubah silakan. Tetapi berikan untuk sektor-sektor yang digital ini adalah pada orang-orang yang millennials atau lebih muda. Iya, yang capable tapi yang capable, millennials atau lebih muda. Jadi anak-anak kita sekarang kalau disuruh ke ranah digital itu udah kayak ikan berenang di kolam gitu. Tapi kalau kita yang baby boomers ini itu katakan ibaratnya seperti monyet berenang di kolam gitu, pasti kalah sama ikan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Iya. Kita nggak bilang bahwa baby boomers itu jangan terlibat, ada aja baby boomers yang bisa juga, ya kan. Tetapi serahkanlah kepada millennials atau lebih muda, dan dari sisi usia juga mereka stamina lebih kuat gitu loh. Dan mereka dan kreativitas dan semuanya itu kita tidak bisa duga, Anda nggak akan duga mereka bisa ini. Jadi tolonglah yang sudah agak gaptek ini legowo. Oke, taruh posisi kamu di tempat yang sebenarnya, misalnya oke, kamu jadi pimpinannya, oke, tapi kamu ada pasukan yang jago. Nah, itu boleh, kamu goes saja udah tuh ngontrol gitu loh, ya kan. Nah, biar di lapangan ini orang digital ngerti digital, biar mereka perang. Kalau kita yang nggak ngerti ini suruh perang, ya tiap hari ini digitalisasi ini berubahnya sangat cepat gitu loh. Jadi kalau nggak diikutin seminggu 2 minggu aja kita udah ketinggalan. Jadi itu yang
perlu sadari. Jadi silakan kalau memang jabatan dipegang oleh pejabat-pejabat yang kurang mengerti digitalisasi, tolonglah cari orang yang benar-benar mengerti. Kalau bisa ada sertifikasi, ada standarnya. Oh, minimal dia mesti begini, baru boleh pegang jabatan itu. Jadi saran kami seperti itu. Dan ini kalau bisa di seluruh Indonesia, jadi jangan tidak merata, karena Indonesia besar sekali dan kita kadang-kadang nggak fair ya kalau bandingkan Malaysia dengan Indonesia aja, mereka tuh 2 pulau besar, kita tuh ada 13.000 pulau gitu loh. Kita juga memang dengan challenge-nya sendiri, dengan keunikan sendiri, dan saya percaya dengan adanya internet ini, jika dimanfaatkan dengan optimal, internet ini akan memberikan satu multiplier effect bagi kegiatan ekonomi. Iya. Itu saya sangat percaya, dan negara nggak perlu sampai terlalu detail, sediakan saja infrastrukturnya gitu loh. Jadi sekarang banyak yang belum ini, pokoknya kamu sediakan infrastruktur. Simpelnya begini, seperti kamu nggak perlu ngajarin petani gimana cara nanam padi, kapan ini pakai pupuk apa, enggak. Kamu cuma perlu bangun jalan aspal yang bagus dan nggak rusak ke depan rumahnya. Otomatis tiap kali hasil panennya itu dia akan langsung ke kota gitu. Itu akan sama seperti internet. Jadi kamu nggak perlu tahu caranya gimana dia mengoptimalkan internet, kamu sediakan dulu ke seluruh pelosok. Kalau mereka udah akses, dampak negatif pasti ada, tetapi otomatis ekonomi akan jalan. Itu yang saya sarankan. Jadi tolonglah infrastruktur ini dibenahi dulu, nggak perlu sampai gigabit speednya. Kamu 50 sampai 100 Mbps saja udah cukup gitu. Yang kayak judul ini 3,2 gigabit di Jakarta udah bisa kan? Nggak perlu sampai segitu. 50 Mbps per rumah aja itu rasanya sekarang udah cukup. Di seluler kita itu udah lebih dari cukup, udah bisa. Jadi kira-kira itu yang kita harapkan dari pemerintah, dan masyarakat juga menyadari bahwa tolonglah didukung pemerintahnya, selalu positive thinking dan jangan mudah terbuai apa. Pokoknya sesuatu yang dia kasih kamu lebih dari bunga bank itu bohong kemungkinan besar, jangan dipercaya. Apapun yang tampil di layar kamu itu di server dia, angkanya tinggal di setel, mau 1 juta, 10 juta, 1 miliar itu tinggal ditambahin nolnya gitu. Jangan Anda dikelabui. Oke, itu menarik ya Pak. Ya memang harus dijadikan semboyan mungkin ya, apapun yang ditawarkan di internet yang lebih di atas bunga bank itu pasti bohong begitu ya kira-kira ya, Pak. Bohong, betul. Bohong. Oke. Sedikit soal literasi digital, kalau Pak Alfons melihatnya upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat itu sudah efektif atau sebenarnya ada cara lain yang bisa lebih cepat Pak? Usahanya banyak. Jadi kita lihat dari Komdigi juga ada divisi yang khusus untuk memberikan literasi digital. Mereka literasi PP-Tuns, dari banyak Kementerian Pendidikan juga berusaha untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang digitalisasi. Ya, karena kan seminar tuh kadang-kadang satu hal ya Pak ya, tapi kenyataannya di lapangan ketika mereka menghadapi itu di handphone mereka kayak nggak nyambung gitu Pak. Kadang-kadang mereka tahu sudah mengikuti seminar, sudah mengikuti kelas-kelas literasi digital, tapi kadang-kadang ada missing link tuh antara yang sudah diterima dan prakteknya begitu. Kira-kira harus lebih efektif apa ya pelajaran-pelajaran itu agar kemudian memang seluruh masyarakat kita terpapar dan kemampuan literasi digitalnya bisa lebih naik gitu Pak. Kabar baiknya begini. Internet ini secara tidak langsung memberikan satu keadilan atas akses informasi. Iya. Jadi kalau dulu yang kita nggak terkoneksi internet, mungkin di negara maju mereka kemungkinan maju lebih besar. Kamu sekolah di negara maju di Amerika mana jadi lebih pintar. Tapi hari ini dengan adanya internet, semua informasi itu tersedia. Bahkan the offer. Kamu bahkan nyarinya sekarang yang malah pusing. Nah, kabar baiknya apa? Karena informasi tersedia, siapa yang mampu mengakses informasi itu yang akan maju, satu. Yang kedua, terjadi keadilan. Jadi hari ini temen aku di Amerika bisa akses AI, Anthropic, aku juga bisa. Dia bisa maju, aku juga bisa maju. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah apakah aku meluangkan waktu yang dengan baik, apakah aku fokus untuk melakukan itu dibanding yang di sana. Jadi secara tidak langsung adanya internet ini sudah memberikan satu keadilan bagi pemerataan akses informasi. Nah, tetapi ini perlu dijadikan satu habit gitu loh. Kamu nggak bisa pengen udah jago jadi pinter gitu terus jadi pinter terus. Enggak, tiap hari lu harus belajar supaya karena informasinya selalu berubah. Nah, jadi itu yang makanya kenapa tadi kita katakan
pemerintah tolong sediakan saja infrastrukturnya gitu loh. Jadi semua akan bermekaran gitu loh. Jadi jangan sampai infrastruktur sediakan aja dikorupsi yang berapa puluh ribu BTS itu, yang kita sebenarnya sangat sedih gitu. Solusinya sebenarnya udah ada hari ini sementara ya, pakai low Earth orbit. Yang satelit itu pakai ya, merek Starlink, dan bukan cuma Starlink, silakan pilih merek lain. Jadi itu koneksinya bisa cepat dan tidak tergantung kepada tulang punggung fiber optik. Tetapi jangan terlena, ingat Komdigi, mohon kalau udah pakai Starlink udah enak, terus lupa bangun tower, bangun tulang punggung internet. Kenapa? Karena satu saat kamu nggak bisa ngontrol, karena yang low Earth orbit ini yang negara lain. Tapi kalau ditarik tulang punggung internet kabel fiber optik di tempat kita, itu kita berdaulat gitu loh. Iya. Nah, jadi maksudnya sementara, solusi sementara biar semua bisa akses. Oke, silakan pakai low Earth orbit, tapi tetap backbone ini dibangun, karena backbone ini yang akan jadi senjata kita, menjadi cara kita untuk mengontrol dan maju bagi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfons untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Dan pemirsa, situs bisa diblokir, pelaku bisa ditangkap, tapi selama celah pengawasan, transaksi, dan kelemahan sistem masih terbuka, jaringan baru masih akan bisa terus tumbuh. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan bisa lebih cepat? Apakah negara atau sindikat? Kasih Paham akan menjumpai Anda minggu depan. Saya Tasya Litmila undur diri, terima kasih, sampai jumpa.